Kepada rekan Wiratmaja, silakan rekan Wiratmaja. Iya, baik. Mitra-mitra kita mengenai kita balik lagi dalam obrolan pagi dengan narasumber Divisi Sosialisasi KPU Kabupaten Buleleng, Bapak Edi Sutrawan. Untuk sesi ini akan kita berikan kesempatan para pendengar untuk menyampaikan saran, masukan, pendapat terkait dengan topik yang kita bahas pagi ini. Tampaknya sudah ada yang bergabung. Selamat pagi. Gimana? Oke. Ngurah Gajah Mada. Silakan Pak Ngurah Gajah Mada. Selamat pagi, Bapak petugas KPU ya. Ya, Pak Gede Sutrawan, Divisi Sosialisasi. Halo Pak Ngurah. Halo. Ya, lanjut Pak Ngurah. Halo. Ya, lanjut Pak Ngurah. Verifikasi calon perseorangan sudah sangat-sangat jelas syaratnya kan gitu ya. Iya. Tidak hanya pemberian KTP saja. Iya. Itu harus juga ada pengumpulan yang memberi KTP itu pengumpulan di salah satu balai desa, Iya. balai dusun yang disatukan BPS supaya nantinya betul-betul saja memberikan dukungan melalui KTP dengan ada formulir-formulir yang lain ya. Iya. Seperti kartu keluarga ini ya. Iya. Ya. Itu nantinya juga harus betul-betul dari calon perseorangan itu bisa memanfaatkan syarat itu supaya ke depan atau nantinya KPU melakukan pendataan atau data bila terjadi COS atau tidak diterima calon perseorangan, KPU sudah siap dengan data-data dan bukti-bukti yang sudah dilakukan agar tidak terjadi permasalahan. Mudah-mudahan KPU mendata dengan data yang akurat dan jelas. Itu saja Pak KPU agar nantinya tidak terjadi COS Pak. Karena sangat-sangat berat sebenarnya ini selaku calon perseorangan. Lengidahan disebut dan Pak Wirat dan itu Warna demokrasi Pak Ngurah. Iya, demokrasi ya. Iya, baik. Dan cerdas jadi betul-betul nanti calon independen ini bekerja dengan keras dengan tim-tim suksesnya. Terima kasih. Mudah-mudahan KPU mendata data yang akurat supaya tidak terjadi tuntutan gitu. Terima kasih Pak Ngurah di Gajah Mada. Di belakang Pak Ngurah Gajah Mada masih kita berikan kesempatan di 23455. Kami bersama Divisi Sosialisasi KPU Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Sutrawan, terkait dengan persiapan penyerahan dukungan calon perseorangan Pilkada Buleleng 2017. Oke, saya menunggu telepon, silakan Pak Sutrawan. Iya, Pak Ngurah, benar sekali apa yang disampaikan bahwa kita mesti memverifikasi. Iya, oke. Nampaknya ada yang bergabung kembali. Silakan di 23455. Ya. Verifikasi faktual ini kita lakukan itu secara transparan, terbuka ya. Kemudian pasangan calon itu bisa mengamati kami ya dengan tim sukses dan jajarannya, sehingga pada saat kami turun, PPS kami turun, itu sudah didampingi oleh tim pemenang masing-masing. Kemudian didampingi oleh, karena PPL belum ada, berarti kami memberi pengetahuan kepada Panwascam. Nah, didampingi bahwa kerja kami itu real, ya, kami tidak mengada-ngada, dan segala hal yang tidak tolakan tidak diterima itu ada buktinya, penanganan formulir oleh pasangan calon pendukung yang menolak. Iya, oke. Nampaknya ada yang bergabung kembali. Selamat pagi. Ya, halo. Oke. Swastiastu. Swastiastu. Oke, dengan siapa di mana? Dengan Pak Sutaya di Tejekule. Ya, silakan Pak Sutaya di Tejekule. Jadi langsung ya. Jadi kalau kita melihat daripada aturan ini ya, nah ini ada kesan itu dari masyarakat bahwa
mungkin ya kalau kita dari segi keadilan ya yang direvisi ataupun yang ada perubahan itu hanya dari calon-calon perorangan, padahal yang melalui paket itu sepertinya sama sekali tidak ada perubahan gitu. Ya, padahal kalau misalnya kita melihat daripada partai buruh itu kan banyak sekali itu ada pelemahan. Pertama, belum bisa ya secara umum itu ya belum bisa mencetak kader, itu banyak itu partai politik yang kata-kata mencalonkan bukan kader dari partainya, tapi juga dari mungkin yang non kader kata-kata di luar daripada partainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini mungkin maaf ini ya, dengan dari awal saja sudah ini persyaratannya sudah harus sulit ya, sampingnya itu ada mungkin nanti kalau dia kekurangannya ternyata itu 1.000 nanti harus melengkapi dengan 2.000. Tidak ada kita akan ada suatu banyak masalah setelah pasca perhitungan suara. Dalam arti itu kalau seandainya dia di dalam prosesnya sudah lulus dan ternyata dia mungkin bisa menangkan di sini, mungkin ada itu yang calon-calon yang tidak berhasil itu mencari nanti salah itu. Dan padahal dia sudah diverifikasi itu oleh penyelenggara, sudah baik bagus, sudah memenuhi persyaratan, tapi ternyata di dalam setelah perhitungan suara itu ada, itu mungkin dia ditemukan dan sebagainya. Siapa yang bertanggung jawab? Apakah dari calon perorangan ini yang memang itu boleh dia mungkin dituntut ataupun dia tidak dianggap sah, ataukah penyelenggara itu karena ini sudah dianggap itu sudah dia memenuhi persyaratan. Nah, kalau setelah itu, nah itu dicari lagi. Jadi apakah masih bisa diproses nanti, apalagi kalau sampai ke MK itu. Ya sekian, terima kasih Om dan Oke. Baik, terima kasih Pak Sutaya di Tejakula. Di belakang Pak Sutaya di Tejakula mungkin masih kita berikan kesempatan di 23455. Nanti sekalian diapresiasi oleh narasumber kita, Bapak Gede Sutrawan, Divisi Sosialisasi KPU Kabupaten Buleleng. Oke, sambil menunggu telepon, silakan Pak Sutrawan. Ya, ini memang kalau dibilang keadilan karena prosesnya juga satu sisi di calon di partai karena partai sudah berproses lebih awal, yaitu di 2014 telah berproses. Ketika sudah berproses maka sekarang mencalonkan calon pemimpin bupati dan wakil bupati itu adalah menggunakan kendaraan yang sudah diproses di tahun 2014 yaitu di Pileg ya, karena syaratnya adalah 20% kursi di DPR dan 25% jumlah suara sah yang memiliki kursi di DPR. Itu sudah partai ini sudah berproses. Nah, kemudian kalau calon perseorangan prosesnya mulai sekarang, sehingga syaratnya adalah minimal dianggap memiliki keadilan dengan partai yang sudah berproses 2014. Jadi dengan demikian syarat bagi perseorangan pada saat ini yaitu syarat dukungan dari masyarakat dengan fotokopi KTP dan jumlah 75% dari jumlah penduduk di Buleleng. Nah, ini adalah menjadi menyeimbang antara proses di partai dan proses di perseorangan sehingga dia ditemukan kata rasa keadilan antara calon di parpol dan calon di perseorangan. Nah, setelah dukungan ini terpenuhi sejumlah minimal 40.243, nah, inilah yang dijadikan sebagai kendaraan oleh pasangan tersebut. Kalau dibilang adil, ini adalah masalah waktu. Jadi partai sudah lebih dulu berproses sehingga nanti di perseorangan sudah mendapatkan kendaraan di 6 sampai 10, barulah sama-sama boleh mendaftarkan diri bersama dengan partai di 19 sampai 21 September. Baik, Mitra 104,6 FM, kami masih memberikan kesempatan di 23455 pada Mitra 104,6 FM yang tergabung dalam obrolan pagi seputar calon perseorangan pada Pilkada Kabupaten Buleleng 2017. Kita kembali berbicara Pak Cakrit. Berapa kali KPU Kabupaten Buleleng memberikan kesempatan kepada calon perseorangan yang seandainya para pendukungnya tidak bisa ditemui ketika KPU atau beserta jajarannya melakukan door to door ke pendukung yang bersangkutan. Tapi tampaknya sudah ada yang bergabung kembali. Selamat pagi. Oke, dengan siapa di mana?
Cuma pasangan lagi tebel. Pak, saya kan pakai volume radionya, Pak, saya kan diperkecil sedikit. Tadi adalah KTP ya. Mungkinkah, mungkin gini pertanyaan, mungkinkah bisa KPU mengecek sampai 75%? Dan kayaknya menurut kami kurang adil dari calon perseorangan. Terima kasih. Ya, singkat, padat, dan sangat jelas pertanyaannya. Mungkinkah? Silakan Pak Cakri. Iya. Sorry, Pak Sutrawan. Kita dibantu dengan sistem. Semua data penduduk DPT yang menjadi persyaratan perseorangan yaitu 70% dari jumlah penduduk dan jumlah DPT berdasarkan keputusan MK, semua DPT Pilpres telah ada di sistem Silon. Nah, kemudian calon perseorangan ini mendaftarkan diri mulai 6 sampai 10 ini dengan ke KPU dan KPU memberikan username, ya. Username, kemudian melogin ke Silon. Nah, jumlah dukungannya bisa dimasukkan dari sekretariatnya, ya, bisa dimasukkan dari sekretariatnya, kemudian KPU mengecek dari kantor. Kemudian kita bisa mengeceknya apakah seseorang sudah memenuhi syarat minimal atau tidak. Di Silon itu yang berproses. Dukungan itu wajib sudah ada di DPT, ya, DPT Pilpres kita pakai. Nah, semua dukungan dari calon perseorangan ini, bakal calon perseorangan ini nanti di Silon kita padukan. Nah, di sana kelihatan yang ganda, yang dicoret dan sebagainya, muncullah apa saja itu ada pengurangan. Nah, pengurangan inilah karena kita sudah dibantu oleh Silon, hasil pengurangan ini kita buktikan. Ada ganda, antar pendukung, ada internal, ada eksternal. Nah, inilah kita buktikan secara faktual. Dan sistemnya adalah seperti yang sampaikan, temui dulu masalahnya, kemudian minta bantuan kepada calon tim suksesnya untuk dikumpulkan di tempat, kemudian kita lakukan secara faktual dan terbuka. Untuk mengumpulkan masyarakat pendukung ini, berapa kali ada kesempatan bagi tim sukses di masing-masing? 14 hari, ya, sepanjang dari masa verifikasi itu, ya, yang ada di tingkat TPS, ya. Hari pertama, kemudian hari kedua, dan pada hari ke-14 itu adalah batas waktunya. Jika setelah kita verifikasi secara faktual di masyarakat, kemudian dikumpulkan di suatu tempat, tidak ada yang tidak hadir, dikasih kesempatan lagi untuk sepanjang 14 hari ini belum habis, dikasih kesempatan lagi mengumpulkan di suatu tempat. Nah, itu prosesnya terus berjalan. Jika tidak diketemui lagi, tidak ketemui pada saat dikumpulkan oleh tim pemenangannya, maka PPS berkewajiban menunggu di kantor PPS, yaitu di kepala desa masing-masing, menunggu. Andai kata nanti pendukung itu datang, dia menyatakan mendukung atau tidak mendukung. Nah, setelah hari ke-14, pada jam yang telah kita sepakati, yaitu jam 16, maka kita PPS melakukan pleno berapa jumlah dukungan yang real. Nah, setelah adanya penolakan, setelah adanya ganda dan sebagainya, yang real berapa dukungannya. Nah, data ini kemudian naik di PPK. Setelah di PPK, tim pasangan calon masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki. Andai kata yang kemarin itu KTP-nya tidak ditemukan, yang kemarinnya itu belum sempat hadir, boleh datang ke PPK di kecamatan untuk menyatakan dukungannya, dan di sana ada perbaikan, diperbaiki di tingkat PPK. Maka jumlah dukungannya bisa ditambahkan dari yang menolak dengan menolak. Nah, itu baru tingkat di kecamatan, ada pleno, baru di kabupaten. Nah, itulah prosesnya, sehingga di tingkat kabupaten kita menghitung jumlahnya apakah sudah syarat minimal atau belum. Kalau belum, berarti sudah tidak bisa mendaftarkan diri pada 19 sampai 21 September. Ya, ditentukan jamnya sampai dengan jam 4 sore ya. Kita 3 September itu ya. Iya, kita pakai jam Jangan sampai mencakitan soalnya. Kita pakai kita sepakati jamnya pakai jam digital, tidak memakai jam tangan masing-masing ya. Jam digital disepakati karena itu kan ada waktu secara digital ya, sama manapun sama. Kita pakai jam apa istilahnya fleksi. Iya, oke. Baik. Kemudian untuk calon dukungan di 50% kecamatan tersebar di Kabupaten Buleleng, berarti di 5 kecamatan Pak ya. Ini apakah nanti dikonsentrasikan di 5 kecamatan atau mungkin ada di beberapa kecamatan lain Pak yang akan dilakukan verifikasi?
ketika tim pasangan calon mendaftarkan diri, walaupun jumlah minimalnya mencapai lebih dari 40.000 itu, namun hanya berkonsentrasi di 4 kecamatan langsung tidak tolak. Langsung ditolak, Pak? Iya, langsung ditolak. Nah, sistem sudah menolak karena tidak memenuhi 50% semangat. Kalau langsung ditolak seperti itu, berarti tidak perlu dilakukan verifikasi. Tidak perlu dilakukan verifikasi. Andai kata sudah di 5 kecamatan, bahkan lebih di 9 kecamatan, itu langkah baik. Ya, kita turunkan langsung datanya setelah diverifikasi oleh Silom dan di KPU sudah juga. Iya, baik. Tadi mungkin menyitir apa yang disampaikan oleh Pak Sinan untuk KTP-nya itu, Pak. Itu KTP mereka yang berhak memilih, kemudian warga Buleleng atau gimana Pak persyaratannya nanti? Persyaratan pertama adalah jelas warga Buleleng yang memiliki hak pilih, yaitu usia 17 tahun ke atas dan atau sudah menikah, yaitu kelahiran 15 Februari 2000. Teman-teman kita yang lahir di 15 Februari tahun 2000, karena pada saat 2017 itu berusia 19 tahun ke atas, dan atau sudah menikah, ya walaupun usianya kurang dari 17 tahun tapi sudah pernah menikah atau menikah, itu berhak memiliki hak suara dan berhak untuk mendukung pasangan calon. Nah, yang tidak berhak untuk mendukung itu adalah PNS, TNI, Polri, KPU dengan jajarannya, Panwaslu dengan jajarannya. Itu jika nanti ada dukungan KTP, kemudian diverifikasi ternyata adalah PNS, maka langsung dicoret dan mengurangi jumlah dukungan pasangan calon. Ya. Satu pertanyaan lagi Pak, seandainya dari KTP tersebut orang yang bersangkutan masih berstatus tersangka, belum divonis pengadilan, gimana kira-kiranya akan dilakukan verifikasi terhadap yang bersangkutan atau gimana? Tetap kita melakukan verifikasi, ya. Walaupun ada di lapas dan sebagainya, kita sudah berkoordinasi dan kita lakukan verifikasi karena beliau-beliau tersebut belum dicabut hak pilih. Baik, terima kasih Pak Sutrawan. Tanpa terasa 1 jam kita sudah ngobrol. Iya, Tadi kita mulai jam 7:17, sekarang sudah jam 8:17. Terima kasih juga kepada Mitra 104,6 FM yang telah berpartisipasi. Silakan closing statementnya Pak Gede Sutrawan, Divisi Sosialisasi KPU Kabupaten Buleleng. Baik, terima kasih pada seluruh pemirsa radio dari KPU menyampaikan bahwa mari kita sukseskan pilkada pada 15 Februari tahun 2017 ini secara damai, santun, bertanggung jawab, dan jadilah pemilih yang cerdas, yaitu pemilih yang mengenali calonnya, mengenali visi misinya, dan mengenali track recordnya untuk pemimpin Buleleng yang terbaik untuk kemajuan Buleleng. Itu salam demokrasi. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Gede Sutrawan. Silakan rekan-rekan.